Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Okay, welcome back to our English class ya. Ibu harap kalian masih dalam kondisi sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun kita daring, kalian harus tetap semangat belajar ya. Alright, last week Ibu memberikan tugas kepada kalian mengenai SOP ya. Nah, kemudian Ibu sudah periksa hasilnya dan ternyata kebanyakan dari kalian menganggap bahwa SOP itu apa sih Bu SOP? Kemudian ada yang lebih lucu lagi, SOP itu sayur sop Bu. No ya, SOP itu bukan sayur sop ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu SOP. SOP, Standard Operating Procedure ya. Jadi bukan sayur sop ya, Standard Operating Procedure. Bu, Standard Operating Procedure itu apa? Mungkin untuk saat ini kalian masih tidak ada gambaran mengenai SOP. Akan tetapi, nanti ketika kalian bekerja di perusahaan, bekerja di pabrik, itu kalian pasti tidak akan asing dengan SOP, Standard Operating Procedure, atau Standard Operational Product. Ya. Oke, maka dari itu Ibu akan memberikan secara singkat mengenai SOP. What is SOP? SOP is step-by-step instructions compiled by an organization to help workers carry out a routine operation. Jadi di sini SOP itu standarisasi yang harus kalian patuhi sebagai pekerja dengan memperhatikan standarisasi yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya, SOP-nya ketika kalian masuk ke bengkel, itu SOP-nya seperti apa? Harus menggunakan pakaian safety, misalnya menggunakan sepatu safety juga, kemudian meletakkan alat-alat yang sudah terpakai dikembalikan ke tempatnya. Itu adalah salah satu dari SOP ya. Jadi sudah ada standarisasi dari perusahaan atau dari pabrik untuk mengatur jalannya kegiatan sehari-hari para pekerja ya. Baik itu berkaitan dengan melakukan sebuah pekerjaan atau ketika memproduksi sebuah produk ya. Jadi harus ada SOP-nya. Paham ya sampai sini berkaitan dengan SOP ya? Paling tidak sudah ada gambaran. Oh, apa sih SOP itu? Nah, di sini kalau pengertian bahasa Inggrisnya mungkin kalian pusing, Ibu kasih pengertian bahasa Indonesianya. Kalau tadi SOP dalam bahasa Inggris itu Standard Operating Procedure. Oh sorry ya, bukan produk ya, tetapi procedure. Oke, pengertian dalam bahasa Indonesia itu Ibu ambil dua sumber dari ahli. Yang pertama adalah Standard Operational Procedure adalah merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, jadi SOP ini gunanya untuk dijadikan panduan ya, panduan untuk melakukan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan agar perusahaan itu berjalan dengan baik.
sesuai dengan standar SOP misalnya gitu. Kalian pasti pernah dengar sesuai standar SOP-nya, sudah sesuai SOP-nya. Jadi sudah ada prosedur-prosedurnya yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, menurut Cipto Atmoko, standar operational procedure atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi, kita sebagai pekerja pun tidak semena-mena atau tidak asal saja ketika kita bekerja. Akan tetapi, sudah ada standarnya yang harus kita patuhi. Tuh ya, paham ya sampai sini? Ibu yakin kalau kemarin kalian masih bingung, SOP apa ya Bu? SOP apa ya Bu? Tetapi setelah kalian melihat pengertian ini, membaca dan mendengarkannya, Ibu yakin ada sedikit gambaran. Atau mungkin saja di bengkel, kalian sudah menemukan SOP atau sudah pernah membaca SOP ya. Ibu yakin di bengkel di sekolah kita ada standar SOP-nya ya. Oke, tujuan dan fungsi SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Jadi, ya, SOP itu yang digunakan untuk pekerja setiap harinya pekerja harus melakukan melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar SOP yang sudah ditentukan ya. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, pengamatan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Jadi, di dalam perusahaan atau di dalam pabrik itu kan pasti ada mana bagian manajerial, mana bagian produksi, mana bagian itu standar SOP-nya berbeda-beda. Ketika SOP-nya produksi harus sampai misalnya 1, 2, 3 ya sudah cukup, tidak bisa melebihi standar SOP itu. Mungkin standar langkah lainnya bisa dikerjakan oleh manajerial misalnya seperti itu. Jadi antara bagian satu dengan bagian lainnya berkesinambungan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti kalian jangan kaget ketika kalian menemukan SOP. Oh iya, waktu kelas 3 saya sudah pernah belajar atau saya sudah pernah membaca apa itu SOP. Baik, mungkin itu saja dari Ibu berkaitan dengan secara singkat tentang apa itu SOP. Ibu harap dengan penjelasan yang singkat ini kalian bisa memahami, kalian bisa mengambil pelajarannya, mengingatnya agar kedepannya kalian tidak merasa asing dengan istilah SOP. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for watching. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.